Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, persamaan kuadrat. Jadi materinya nanti mengenal persamaan kuadrat dan pemfaktoran. Nah, persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c. A, B, C ini bilangan real, bisa diganti bilangan apapun ya, bilangan real. Dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau persamaan kuadrat itu, X ini kan variabel ya. Variabelnya pangkat tertinggi 2. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, nanti tinggal BX plus C. BX plus C itu adalah persamaan garis lurus. Jadi kalau persamaan kuadrat itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum itu coba perhatikan dulu. Ada persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, coba kalau kita ganti x-nya 2 atau 3. X-nya itu diganti 2, misalkan x diganti 2. X diganti 2 kan berarti 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6. 4 min 10 plus 6. 4 min 10 itu kan negatif 6. Negatif 6 tambah 6, 0. Jadi hasilnya 0. 0 sama-sama 0. Terus kemudian kalau x-nya 3. 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 6. 3 kuadrat itu 9. Min 15 plus 6. 9 min 15 itu negatif 6. Plus 6. Sama dengan 0. Ini harusnya sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Artinya 3 dan 2 itu benar kalau dimasukkan dalam persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6. Nah, coba kalau misalkan diganti dengan 1. X-nya ganti 1. 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 6 sama dengan 0. Apakah sama dengan 0? Tidak. 1 kuadrat min 5 plus 6. 1 min 5 itu min 3, min 4 plus 6, 2. Jadi harusnya sama dengan 0 kok sama dengan 2. Artinya 1 itu bukan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan x kuadrat min 5x plus 6 itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Di akar persamaan kuadrat itu nilai dari x yang bisa membuat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 itu menjadi pernyataan yang benar. Nah, yang pertama ada, kalau mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada cara pemfaktoran. Jika A sama dengan 1, ini kan kalau tadi AX kuadrat plus BX plus C ini, kalau A-nya sama dengan 1, jadi kan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, cara mencari akar-akarnya adalah kita harus tahu cari dua bilangan. Jika dijumlahkan itu hasilnya B, jika dikalikan hasilnya C. Jadi bilangan yang sama ini ya. Kalau dijumlahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya C. Nah, contoh, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi kita mau cari berapa tambah berapa hasilnya 5, berapa kali berapa hasilnya 6. Jadi kan bisa perkalian dulu ya. Penjumlahan kalau 5, misalkan 1 tambah 4. Kalau 1 tambah 4, dari 1 kali 4 kan 4, berarti bukan. Terus ada apa lagi? 2 tambah 3. Kalau 2 kali 3, 6. Jadi bisa ya, 2 tambah 3 itu 5, 2 kali 3 itu 6. Jadi kita coba-coba dulu. Benar ya, 2 tambah 3 itu 5, 2 kali 3 itu 6. Nah, sehingga x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 ini,
kita buat, kita pecah. Nah, ini 2 dan 3 ini kita masukkan. Nah, X ditambah 2 dikali dengan X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau ada bilangan X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Coba kalau misalkan 1 kali 2 itu sama dengan ada 2 bilangan, kalau dikalikan kok sama dengan 0, artinya salah satu bilangan tersebut harus sama dengan 0. Jadi X plus 2 sama dengan 0, ini ya satu satuan ini ya, X plus 2 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau X plus 2 sama dengan 0, berapa ditambah 2 hasilnya 0. Jadi kan harus negatif 2, atau ini 2 ini pindah ruas ya. Jadi X sama dengan 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Kalau ini X plus 3 sama dengan 0, 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Nah, jadi akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 itu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Contoh 2, persamaan X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, kita akan cari bilangan yang dijumlahkan hasilnya negatif 7, kalau dikalikan hasilnya 10. Nah, kalau dijumlahkan negatif, kalau dikalikan positif, artinya biar menjadi negatif 7 ini, perkaliannya ini harus negatif dengan negatif ya. Berarti negatif 7 ini didapat dari apa saja? Negatif 1 kali negatif 6 ya. Kalau negatif 1 ditambah negatif 6, berarti dikalikan hasilnya 6, berarti salah. Kalau 2 dan 5, negatif 2 dan negatif 5 bisa ya. Berarti negatif 2, negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 2 hasilnya negatif 7. Negatif 5 kali negatif 2 hasilnya 10. Nah, sehingga X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0 itu sama dengan, nah, bisa dimasukkan X dikurangi 5 dan X dikurangi 2. Hasilnya menjadi X min 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jadi faktornya itu adalah X min 5 dan X min 2. Kalau akar-akarnya X min 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 5 atau X sama dengan 2 pindah ruas. Jadi akar-akar persamaan X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Yang ketiga, jika B sama dengan, yang kedua B sama dengan 0. Jadi tinggal AX kuadrat plus C sama dengan 0. Nah, AX kuadrat plus C sama dengan 0 ini bisa difaktorkan jika tanda A dan C berlawanan. Kalau A positif berarti C harus negatif. Kalau A negatif berarti C harus positif. Nah, caranya adalah contoh 4X kuadrat min 25 sama dengan 0. 4-nya positif, 25-nya negatif ini ya. Nah, caranya ini gampang sekali. Tinggal pindah ruas, negatif 25-nya pindah ruas jadi 25. 4X kuadrat sama dengan 25. Kemudian X kuadrat berarti sama dengan 4, pindah ruas ke sana menjadi pembagian 25 per 4. Nah, kalau X kuadrat biar jadi X itu harus diakarkan. Jadi akar 25 per 4. Akar 25 itu 5, akar 4 itu 2. Harus ada plus minusnya. Plus minus akar 5 plus minus akar 25 per 4 atau plus minus 5 per 2. Jadi X-nya itu 5 per 2 atau X negatif 5 per 2.
Kemudian yang ketiga, jika C-nya sama dengan 0, AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Ini lebih gampang sekali ini. Pemfaktorannya itu tinggal X dikali AX plus B sama dengan 0. Jadi dikeluarkan X-nya. Contoh, 3X kuadrat min 7X sama dengan 0. Nah, tadi ya, X-nya dikeluarkan, X, yang ini tinggal 3X dikurangi, karena ini X-nya sudah dikeluarkan tinggal negatif 7. Jadi X kali 3X min 7 sama dengan 0. Nah, ada dua bilangan. Bilangan yang pertama X, bilangan yang kedua 3X min 7. Kalau sama dengan 0, berarti artinya salah satunya pasti sama dengan 0. Bisa X ini sama dengan 0, atau 3X min 7 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 3X min 7 sama dengan 0 ini jadikan X sama dengan negatif 7 pindah ruas jadi 7, 3 pindah ruas jadi per 3, 7 per 3. Nah, kalau A tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1, ya AX kuadrat plus BX plus C ini ada bilangannya semua. Caranya adalah 3, A-nya 3, B-nya negatif 4, C-nya negatif 4. Nah, untuk memperoleh himpunan penyelesaiannya, terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang jumlahnya negatif 4. Jumlahnya negatif 4. Tapi hasil kalinya adalah negatif 12. Jumlahnya negatif 4, kalinya negatif 12. Berarti kalau negatif 12 itu bisa jadi negatif 1 kali 12, atau negatif 2 kali 6, atau 2 kali negatif 6. Bisa juga 3 kali 4. Karena jumlahnya negatif 4, kita ambil yang 2 kali negatif 6. Karena apa? 2 ditambah negatif 6 itu hasilnya negatif 4. Ini 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0. Nah, negatif 4X ini diubah menjadi negatif 6 plus 2. Ini negatif 6X plus 2X. Seperti caranya pemfaktoran tadi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3, 2. Jadi X-nya bisa negatif 2 per 3 atau X-nya bisa 2. Untuk latihan silakan kerjakan 1-3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.